Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema mengejar layangan putus. Masya Allah, tadi di segmen sebelumnya banyak banget yang udah kita bahas, terutama apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya rumah tangga kita sedang diuji dengan adanya orang ketiga. Nauzubillah. Baik jamaah udah gak sabar nih, pasti pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita, makanya sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari @dia_ahm14. Ini masuk melalui Instagram. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana ya bahasa atau cara yang baik untuk berkomunikasi dengan pasangan dalam menentukan pilihan-pilihan atau tindakan yang akan diambil atau dikerjakan saat udah berumah tangga. Lebih tepatnya supaya apa yang kita ingin sampaikan tidak sampai menyinggung perasaan pasangan. Terima kasih. Bagaimana Ustadz Maulana yang paling berpengalaman? Jadi terima kasih banyak sebelumnya kepada Islam Tinda yang mengangkat tema mengejar layangan putus. Sebenarnya ini adalah buat pemirsa yang lagi nonton, jamaah Islam Tinda dimanapun berada. Bahwa tema hari ini adalah bagaimana kita bisa menjaga rumah tangga, mempertahankan rumah tangga. Atau bentuk pencegahan supaya tidak terjadi yang namanya kerusakan rumah tangga. Makasih banyak. Dan ternyata respon jamaah luar biasa banyaknya. Dan salah satunya adalah yang bertanya ini. Jadi mohon maaf, ada namanya cara berkomunikasi dengan pasangan dalam menentukan pilihan. Jadi betul kata Ustaz Sam tadi tentang akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Takdir itu sudah diaturkan. Bahkan kita beriman kepada takdir. Ada namanya qada dan qadar. Sesuatu yang buruk bisa jadi kita tinggalkan. Sepanjang kita masih bisa, kan ada akal kan. Ada hati bagaimana kita memilih. Maka untuk menentukan, artinya berkomunikasi untuk menentukan pilihan ini, sebenarnya ada beberapa yang harus kita sampaikan. Yang pertama, kata-kata yang baik. Sekali lagi, penggunaan kata-kata yang baik di tempat yang bagus, di keadaan yang baik. Sehingga komunikasinya bagus. Lihat dulu, jangan pernah membicarakan sesuatu, melihat dulu moodnya dia, pasangan yang mau ditemani, atau bagaimana kita bisa berkomitmen dari awal. Saya rasa... mohon maaf, Ustaz Sam sudah tahu karakter Jihan. Ya. Iya, Ustaz. Sudah tahu. Ya. Saya terus terang 10 tahun, 5 bulan, 12 hari. Saya tidak pernah bertengkar sama almarhumah. Sampai wafatnya. Wah Allah Tidak luar pernah. biasa. Kalau ada persoalan kita diam-diaman. Oh aku lihat. Langsung saya hibur. Habis itu sudah tenang baru kita komunikasi. Kenapa tadi? Kenapa? Saya biasa kalau pergi ceramah. Habis ceramah pulang dulu ke rumah ngobrol lagi sama orang tua saya. Komunikasi Saudara-saudara berarti ya, pulang jam Masya 1 malam jam 12. Sampai di rumah. Gimana nggak diem? Gimana nggak diem, Di itu mana? dia permasalahannya. Pas sampai di Baik. rumah itu handphone sudah berserakan. Kenapa ya? Wah Allah. Jadi ada bentuk. Jadi Baik. pertengkaran rumah tangga pasti ada. Baik, Tapi pasti bagaimana itu. kita menyelesaikan. Menyelesaikannya dan komunikasi itu kuncinya ya. Iya, Masya komunikasi Allah. itu penting. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini masuk melalui Instagram dari @hamba_Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sebut nama saya ya. Ya gimana mau disebut? Baik, izin bertanya, saya sering cemburu kalau suami saya membicarakan teman kerja wanita kepada saya. Aduh, walaupun saya tahu dia tidak akan seperti itu. Pernah saya marah karena sering membicarakan teman wanita di tempat kerja. Padahal yang saya ingin bicarakan masalah masa depan keluarga dan anak saya. Saya sudah memberitahu suami untuk tidak menceritakan teman wanitanya karena itu membuat saya marah. Tapi selalu spontan menceritakannya lagi. Apa yang baik yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Bunda gimana nih, Baik, boleh Kang dijawab Mikdad. silakan Bunda Tuti. Baik, terima kasih yang bertanya, luar biasa, bagus sekali pertanyaannya ya. Cemburu sekali-kali boleh, tapi kalau cemburu terus-menerus itu tidak baik. Cemburu tandanya cinta, tapi kalau cemburu buta bukan cinta lagi, itu merupakan penyakit. Kenapa kita harus cemburu kepada suami berlebihan? Kan sebelum kita menikah kita sudah mengenal calon suami kita kan? Makanya kita ta'aruf, bagaimana karakternya, bagaimana tabiatnya, siapa saja teman-temannya. Kalau kita menikah dengan suami yang bekerja di kantor atau sebagai public figure, maka seorang istri itu harus memiliki hati yang kebal, kuping yang kebal, muka yang tebal. Kenapa? Karena kalau setiap suami kita berhubungan tentang masalah pekerjaan yang bisa jadi
ketika pekerjaan yang di kantor itu belum terselesaikan, besok udah deadline, memutuskan atau bertanya hanya kepada suami kita, dan kemudian suami kita menceritakan tentang teman pekerjaannya atau teman di kantornya, maka kita jangan terlalu berlebihan bercemburu. Berikan ruang kebebasan, berikan kepercayaan, berikan segala yang nyaman. Itu kan kita kalau hatinya ikhlas tidak akan menjadi masalah. Maka sebagai istri itu harus sabar. Jangan hanya mencintai kelebihannya saja, tapi bagaimana kita mencintai kekurangannya, menerima apapun. Dengan kita komunikasi, akan ada waktu yang tepat. Lihat, kalau suami memang lagi berbicaranya sibuk dengan temannya, ya kita mundur. Tapi kalau misalkan ada waktu, kita baru berbicara yang baik-baik. Baik, Masya Iya. Allah, luar biasa. Sayang nonton kan? Insya Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Tadi dari segmen pertama sampai sekarang kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali. Nah ini pas banget nih buat kita sama-sama berintrospeksi diri. Kita akan langsung dilanjutkan oleh muhasabah dan tutup dengan doa oleh Ustadz Syam. Silakan guru. Tapi mohon izin guru-guruku, mohon izin seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita. Beliau dalam keadaan hamil dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya hamil dan ini adalah hasil zina saya. Saya meminta kepadamu untuk menghukum saya." Kita ketahui bersama hukum bagi seorang yang berzina dalam Islam ketika dia sudah punya pasangan, maka itu adalah dirajam sampai dia meninggal dunia. Maka baginda Nabi SAW bertanya, "Engkau sedang hamil, pulanglah dahulu, tunggu sampai anakmu lahir." Lalu ketika anaknya lahir, wanita ini pun datang kepada baginda Nabi SAW sambil menggendong bayinya yang masih merah. "Ya Rasulullah, saya sudah melahirkannya, sekarang saya sudah bersedia untuk dihukum." Nabi SAW dengan perasaan kasihan kepadanya dan sambil tidak habis pikir, kok ada orang yang ngaku setelah dia berlaku kesalahan yang sangat besar dan dia tahu resikonya dia akan mati. Maka wanita ini mengatakan, "Hukum saya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Pulanglah dahulu, susui dulu anakmu. Dia masih butuh kasih sayangmu." Pulanglah wanita ini. Setelah anaknya semakin besar, sudah lepas daripada asinya, 2 tahun berselang, dia kembali lagi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, sekarang saya sudah siap." Maka baginda Nabi SAW dengan perasaan bersedih, kelihatan dari memerahnya wajah daripada Rasulullah SAW, Rasulullah terpaksa melakukan hukuman bagi wanita ini. Lalu dilempari batu sampai kemudian wanita ini meninggal dunia. Di antara sahabat atau di antara orang-orang yang melemparkan batu kepadanya, ada yang melaknatnya. Ada yang mengatakan betapa besar dosa orang ini, betapa besar dosa orang ini. Maka apa kata baginda Nabi SAW? Seandainya taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka itu akan mencukupi semuanya. Artinya, apa yang kita pelajari, semua manusia, tadi disampaikan guru kita Ustadz Maulana, selama dia masih hidup di dunia, maka masih ada kesempatan untuknya bertaubat. Kita mungkin yang tidak cheating, tidak selingkuh, tidak melakukan suatu kesalahan, jangan merasa diri kita suci. Kita juga tidak selamat daripada kesalahan. Dan orang yang kesalahan masih bisa memperbaiki kesalahannya. Mari kita sama-sama bermuhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari diri kita bahwa kita sebagai manusia tidak luput daripada salah dan dosa, dan jangan pernah berharap bahwa kita bisa menjaga pasangan kita 24 jam. Gak bisa. Yang bisa menjaganya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Hanya Allah yang tidak lalai, hanya Allah yang tidak tidur. Maka titipkan pasangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari overthinking, karena overthinking bisa membuat kita semakin curiga. Setelah kita curiga mungkin kita memata-matai dan kita berlaku buruk kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan pasangan kepada kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan anak cucu keturunan kami yang menjadi penyejuk mata kami, waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat. Dan saya Mikdad Adalusi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkibar jilbabmu